serta beberapa berita Timnas Indonesia hari ini. Selengkapnya hanya di Zona Timnas Indonesia. Sebelumnya, jangan lupa subscribe channel ini supaya tidak ketinggalan berita Timnas Indonesia. Hasil laga sengit di perempat final baru saja selesai, yakni Timnas U17 Indonesia hadapi perlawanan keras dari Korea Utara. Tonton semua penjelasannya hingga selesai. Admin akan mengulas jalannya pertandingan tadi. Pertandingan penuh gengsi baru saja usai tersaji di King Abdullah Sports City Stadium. Timnas U17 Indonesia baru saja menyelesaikan laga dramatis melawan tim kuat Korea Utara dalam babak perempat final Piala Asia U17 2025. Laga yang sejak awal diprediksi akan berlangsung panas ini benar-benar menghadirkan tontonan berkualitas tinggi, penuh tensi, strategi, dan semangat juang luar biasa dari kedua kubu. Garuda Asia tampil dengan semangat membara, seolah tidak ingin menyia-nyiakan kesempatan emas melangkah ke semifinal. Sejak peluit pertama dibunyikan, anak-anak asuh Nova Arianto langsung menekan dengan intensitas tinggi, mengandalkan permainan cepat dari sektor sayap, serta kombinasi 1-2 yang rapi di lini tengah. Beberapa peluang emas sempat tercipta di babak pertama, meskipun penyelesaian akhir masih menjadi kendala yang harus diperbaiki. Korea Utara sendiri tak tinggal diam. Mereka menunjukkan permainan yang disiplin dan kokoh di lini pertahanan, serta mampu menciptakan serangan balik cepat yang mengancam lini belakang Indonesia. Adu strategi pun terlihat sangat jelas sepanjang pertandingan, di mana kedua pelatih saling beradu taktik untuk menguasai ritme permainan. Laga ini memang telah lama dipersiapkan secara matang oleh Nova Arianto. Dalam 2 hari sebelum pertandingan, Nova memaksimalkan waktu yang ada untuk mematangkan strategi dan meningkatkan kualitas permainan anak-anak Garuda Asia, terutama dari aspek bertahan dan menyerang. Evaluasi dari pertandingan sebelumnya melawan Afghanistan dijadikan bahan pembelajaran penting. Fokus diberikan pada penyelesaian akhir yang sempat menjadi titik lemah tim. Kita terus latihan taktikal. Bagaimana cara bertahan dan bagaimana menyerang itu yang kita maksimalkan, kata Nova dalam sesi konferensi pers sebelum pertandingan. Ia juga mengantisipasi kemungkinan laga berakhir imbang dengan menyiapkan sesi khusus untuk latihan penalti. Fabio Azca, salah satu pilar penting di lini pertahanan Garuda Asia, menyebut bahwa tim telah mendapat informasi lengkap tentang kekuatan dan kelemahan Korea Utara. Pelatih sudah kasih semua analisa permainan lawan, tinggal bagaimana kami menjalankan instruksi di lapangan, ucap Fabio. Pertandingan ini benar-benar menjadi ujian mental dan fisik bagi seluruh pemain. Baik Indonesia maupun Korea Utara bermain dengan determinasi tinggi demi 1 tiket ke semifinal menghadapi Uzbekistan. Skor akhir dari laga ini bisa dilihat di thumbnail video yang tersedia, namun satu hal yang pasti, laga ini meninggalkan banyak pelajaran berharga bagi kedua tim. Semoga pertemuan antara dua tim muda berbakat ini bisa menjadi pengalaman yang mematangkan dan menjadi pijakan penting bagi perkembangan sepak bola usia muda di kawasan Asia. 1 langkah lagi menuju puncak, Garuda Asia tetap harus fokus dan terus terbang tinggi. Bagaimana hasilnya pertandingan tadi? Berikan komentar kalian. Bikin heboh, Timnas U17 Indonesia diprediksi Presiden AFC jadi raja baru Asia. AFC sampai tak bisa diam puji kualitas dari Garuda Muda. Garuda Muda Asia disebut tim tak terkalahkan. Dari benteng kokoh hingga lini depan mematikan. Simak fakta lengkapnya hingga selesai. Gelombang kehebatan dari Timnas U17 Indonesia terus mengguncang Asia.
Dalam sebuah laporan resmi yang dirilis langsung oleh Konfederasi Sepak Bola Asia, AFC, Garuda Asia tak hanya sekadar tim peserta biasa. Mereka adalah tim yang jadi sorotan utama, dijuluki sebagai Raja Clean Sheet, sekaligus pemilik perjalanan paling sempurna sejagat Piala Asia U17 2025. Dari semua tim yang bertarung sengit di ajang bergengsi ini, nama Indonesia disebut dengan penuh kebanggaan dan decak kagum oleh AFC. Dalam laporan sensasional tersebut, 4 sorotan penting diberikan secara eksklusif kepada Indonesia, yaitu perjalanan yang sempurna, status sebagai pendatang baru yang menggebrak, kekuatan pertahanan yang luar biasa, dan lini depan yang beringas. Bayangkan saja, dari 16 tim yang berlaga, hanya Indonesia dan Uzbekistan yang mampu menyapu bersih 3 kemenangan beruntun tanpa ampun di babak penyisihan grup. Garuda Asia tampil seolah tanpa celah. Di bawah arahan pelatih jenius Nova Arianto, Timnas U17 Indonesia tak hanya mencuri perhatian, mereka merebut panggung utama. Performa sempurna di grup C membawa Indonesia ke babak gugur dengan status tak tersentuh, tak tergoyahkan, dan siap menebar teror ke lawan berikutnya. Bersama Uzbekistan, mereka juga sudah memastikan tiket ke Piala Dunia U19 2025. Luar biasa? Belum selesai. Indonesia juga jadi salah satu dari hanya 3 tim pendatang baru yang belum pernah mengangkat trofi juara, bersanding dengan UEA dan Tajikistan. Meski belum punya sejarah juara, justru disinilah letak daya ledak Indonesia. Mereka datang sebagai kuda hitam yang menggila, siap mematahkan dominasi raksasa Asia seperti Jepang, Korea Selatan, Korea Utara, Arab Saudi, hingga Uzbekistan. Sorotan tajam lainnya datang dari sektor pertahanan. Nama Dava Al-Ghasemi sukses mengejutkan dunia maya dengan 2 clean sheet dari 3 laga. Tak banyak penjaga gawang yang bisa melakukannya dalam turnamen super ketat ini. Dava sejajar dengan kiper elit Korea Selatan Park Do-hoon. Mereka adalah benteng hidup yang bikin lawan frustrasi. Dan jangan lupakan Evandra Florasta, monster lini depan Garuda Asia. Dengan 3 gol yang sudah ia sarangkan, ia kini berada di jajaran atas calon pencetak gol terbanyak turnamen, bersaing ketat dengan nama-nama besar seperti Minato Yoshida dari Jepang, Kim Eun-seong dari Korea Selatan, dan Asilbek Aliyev dari Uzbekistan. Bahkan duet maut Fadli Alberto dan Zahabi Goli ikut membakar lini serang dengan masing-masing 2 gol. Pencapaian demi pencapaian ini bukan hanya statistik semata, tapi simbol kebangkitan sepak bola muda Indonesia. AFC pun dibuat takjub, dan dunia mulai membuka mata. Garuda Asia bukan lagi tim penggembira. Mereka adalah ancaman nyata, penantang gelar, dan inspirasi generasi. Berikan komentar kalian dengan penampilan Garuda Muda Asia. Gila! Erick Thohir buka-bukaan target. Gila Timnas U17. Fokusnya bukan lagi Asia Tenggara, tapi naik tahta di Asia. Lolos ke Piala Dunia U17 2025. Cuma langkah awal, target. Sebenarnya lebih seram. Erick tak mau, cuma ulangi sejarah 1990, tapi mau ledakan rekor baru. Peringkat harus naik, mental harus baja, dan dukungan rakyat Indonesia wajib menggila. Tonton semua penjelasannya hingga selesai. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, kembali membuat gempar dunia sepak bola tanah air. Dalam pernyataan terbarunya yang penuh semangat dan ambisi membara, Erick menegaskan bahwa fokus utama Timnas Indonesia U17 saat ini bukan hanya sekadar tampil di Piala Dunia U17 2025, tapi lebih dari itu, merebut posisi terhormat di tingkat Asia. Tak tanggung-tanggung,
Target ini disampaikan setelah Garuda Muda berhasil mengukir sejarah dengan lolos ke perempat final Piala Asia U17 dan sekaligus mengamankan tiket menuju pentas dunia. Sudah saatnya kita berpikir lebih besar. Sekarang kita bukan cuma mau jadi peserta, kita harus naikkan peringkat kita di Asia, tegas Erik penuh keyakinan. Tak ada waktu untuk puas, tak ada ruang untuk lengah. Menurutnya, pencapaian ini bukan garis akhir, tapi titik awal dari revolusi besar yang harus dilakukan secara menyeluruh. Erik tak lupa mengingatkan bahwa catatan terbaik Indonesia U17 di Piala Asia adalah ketika berhasil tembus semifinal pada tahun 1990. Tapi, ia menegaskan dengan suara lantang bahwa kali ini bukan hanya ingin menyamai rekor tersebut, melainkan melewatinya dengan cara yang luar biasa dan mencetak sejarah baru. Meski begitu, ia tetap memberi ruang pada pemain dan pelatih untuk menikmati proses tanpa tekanan berlebihan. Ini adalah perjuangan mereka. Mereka berangkat dari latar belakang yang tidak mudah, banyak yang datang dari keluarga sederhana. Tapi mereka punya semangat luar biasa dan itu yang membawa mereka sejauh ini, ujar Erik dengan nada haru sekaligus bangga. Piala Asia U17 2025 disebutnya sebagai panggung emas untuk para pemain muda bersinar. Jika Garuda Muda berhasil menembus batas sejarah 1990, maka Indonesia benar-benar sedang melahirkan generasi emas berikutnya. Tak main-main, kesuksesan ini adalah bagian dari program besar Asta Cita Presiden Prabowo Subianto yang ingin melihat timnas dari berbagai kelompok usia, termasuk senior, lolos ke ajang Piala Dunia. Untuk itu, pemerintah telah menggelontorkan dana fantastis sebesar 199,7 miliar demi memperkuat pondasi pembinaan sepak bola nasional. Inilah saatnya Garuda Muda benar-benar mengepakkan sayap. Dari Asia Tenggara kita mulai, Asia kita rebut, dan dunia menunggu kita beraksi. Erick Thohir sudah pasang target, rakyat Indonesia tinggal dukung habis-habisan. Bersiaplah, karena badai merah putih siap mengguncang Asia. Berikan komentar kalian.